Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa abda'a kulla syai'in wa dhara wa khalaqal ma'a was-sara wa la yagibu an basarihi saghirun namli fil laili idza sara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kalimat yang harus senantiasa kita ungkapkan setiap saat sebagai rasa syukur kita akan segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Astagfirullah, kalimat juga yang harus senantiasa kita ungkapkan di setiap saat sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa berdosa dan senantiasa melakukan kesalahan. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga salah satu kalimat yang harus senantiasa ungkapkan karena kita adalah hamba Allah yang tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang senantiasa berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, selayaknya kita memaksimalkan rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengakuan kita bahwasanya kita banyak dosa dan kesalahan. Sering lisan kita menyakiti orang lain, tangan kita sering menzalimi orang lain. Apalagi yang kita zalimi dan sakiti adalah orang-orang yang beriman, meskipun itu disengaja ataupun tidak disengaja. Lantas apa yang menghalangi kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah karena kita merasa banyak amalan yang telah kita perbuat? Apakah kita sudah merasa bahwasanya kita adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah merasa bahwasanya kita mempunyai kedudukan khusus dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara para nabi, para mursalin yang mereka sudah dijamin surganya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas daripada istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang tua kita Nabi Adam, beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat memohon. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, dan jika Engkau tidak menyayangi kami, maka kami niscaya akan termasuk orang-orang yang zalim. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan juga Nuh alaihi salam, seorang nabi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijamin surganya, tapi masih sempat dan mengharuskan dirinya untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan berkaitan dengan hikayat dari Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, jikalau Engkau tidak mengampuni dosaku, jikalau Engkau tidak merahmatiku, maka aku akan termasuk orang-orang yang rugi.
Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling utama, tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika ya Muhammad. Dan minta ampunlah atas dosamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga minta ampun pula untuk orang-orang yang beriman yang laki-laki dan juga orang-orang yang beriman perempuan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lantas apa sekarang yang menghalangi kita untuk senantiasa banyak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya, akan menyayangi setiap hamba dan mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa menghinakan dirinya di hadapannya karena mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya seorang pendosa yang senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar menyesali segala perbuatannya, lebih baik daripada orang yang sering senantiasa beramal soleh, banyak amal kebaikannya, tapi merasa bangga di hadapan Allah dan juga di hadapan orang-orang yang beriman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dahsyatnya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan pada suatu ketika ada 3 orang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama datang kepada Imam, "Wahai Imam, apa nasihatmu? Sekarang ini kami ditimpa dengan kefakiran. Apa yang kau nasihatkan kepada kami?" "Alaika bil istighfar, hendaklah engkau beristighfar." Datang orang yang kedua, "Wahai Imam, kami tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa solusi dan nasihat darimu?" "Alaika bil istighfar, hendaklah engkau beristighfar." Datang orang ketiga, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, apa yang kau nasihatkan kepada kami? Kebun-kebun kami kering, kami tidak mempunyai air." "Alaika bil istighfar, hendaklah engkau beristighfar." Semuanya merasa terheran, loh kenapa Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang mengadukan masalahnya yang berbeda, tapi hanya diberi satu solusi, yaitu beristighfar. Imam Hasan Al-Basri menjawab rahimahullah ta'ala, "Ini bukan jawaban dariku, tapi ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ini adalah hikayat bahwasanya pada suatu ketika Nuh mendakwahi kaumnya dan mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa balasan yang akan Allah berikan jikalau kaum Nuh itu beristighfar? Yursilis samaa alaikum midarara, maka akan Allah datangkan air yang melimpah dari langit kepada kalian. Akan Allah turunkan langit, akan Allah turunkan air yang begitu banyak. Yang tadinya kalian ditimpa kekeringan, ditimpa kemarau, akan Allah datangkan air. Dengan syarat kalian harus banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan juga Allah akan menganugerahkan kepada kalian anak-anak, harta-harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam surga dan akan dijadikan bagi kalian nanti sungai-sungai yang mengalir. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, banyak keutamaan istighfar yang tidak diketahui oleh manusia. Dahsyatnya istighfar perlu kita ketahui untuk jadikan rutinitas kita, untuk jadikan amalan kita sehari-hari. Di antara keutamaan istighfar yang pertama,
Istighfar adalah sebab diampunkannya dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan amalan keburukan, amalan kejelekan, atau dia pernah menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan keji, ia misalkan pernah berzina, dia pernah berjudi, pernah membunuh, tsumma yastaghfirillah, kemudian ia kembali kepada Allah, ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakan dirinya, dengan diberi dengan ketaatan dan amal soleh, yajidillaha ghafurar rahima, maka ia akan mendapati Allah sebagai zat yang maha pengampun dan juga sebagai zat yang maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama itu bukan dosa kesyirikan, bukan dosa karena kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni. Bahkan Allah gembira dan senang bagi seorang pendosa yang meninggalkan dosanya karena ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat kursinya bahwasanya untuk menegaskan kepada kita tidak ada di antara kita yang bersih dan selamat dari dosa. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang senantiasa berbuat salah di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku yang akan mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka memintalah kalian ampun kepadaku, niscaya akan aku ampunkan dosa-dosa kalian. Jangan kita merasa kecil hati dengan dosa yang pernah kita berbuat. Jangan kita merasa cemas dikarenakan kita merasa Allah tidak akan mengampuni dosa. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala ampunannya sangat luas, akan menerima setiap hamba yang ingin kembali dan memperbaiki dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di antara keutamaan yang nomor kedua, keutamaan istighfar adalah sebagai jaminan keamanan dari azab dan iqab yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau mereka senantiasa beristighfar. Kalau mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab kaum tersebut. Kita tidak pungkiri bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan salah satu iqabnya, salah satu azabnya dengan sebentuk virus yang sangat kecil, banyak manusia yang mereka merasa keluh kesah, putus asa. Bahkan mereka ada yang sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya, banyak di antara manusia yang ingin memperbaiki amalnya, yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah kita lihat buktinya. Sudah semakin menipis, bahkan akan berakhir. Ini adalah bukti dan buah daripada istighfar orang-orang yang beriman, yang senantiasa mereka ungkapkan, yang senantiasa mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tapi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika kemarin banyak manusia yang ditimpa musibah dengan virus corona, banyak mereka yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika virus tersebut Allah angkat, Allah musnahkan di muka bumi, jangan sampai kita kembali kepada kebiasaan buruk kita. Jangan sampai kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kita pungkiri, virus tersebut adalah salah satu peringatan yang Allah datangkan ke muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair,
nad'uhu fil bahri ayyun dia safinatana wa irraja'na ilal bahr ila syati asainah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diguncang dengan ombak yang begitu dahsyat untuk sampai kepada daratan. Dan ketika sampai ke daratan asainah, bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanani kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jaminan keamanan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a ahaduhuma, tapi salah satunya sudah diangkat, yaitu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu jaminan akan diturunkannya azab. Artinya ketika Rasul ada pada mereka, mereka senantiasa beristighfar, dijamin azab tidak akan turun. Dan yang kedua masih ada, yaitu beristighfar. Rasul sudah wafat, jaminan yang pertama. Yang kedua masih tersisa dan masih bisa kita gunakan, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kemudian keutamaan istighfar yang nomor ketiga adalah sebab dibukakannya segala pintu dan jalan keluar dari berbagai masalah, dan didatangkannya rezeki yang tidak disangka-sangka, sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa melazimi istighfar, yang senantiasa beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jadikan baginya dari setiap kebingungan jalan keluar, dari setiap masalah solusi, dan juga akan Allah datangkan baginya rezeki yang tidak disangka-sangka. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang keempat termasuk keutamaan beristighfar yang akan didapatkan oleh mereka yang senantiasa beristighfar adalah sebab turunnya hujan dan juga kekuatan di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan hikayat dari Hud alaihi salam ketika berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, ketika Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kepadanya dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan Allah datangkan kepada kalian air yang banyak dan juga akan Allah berikan kekuatan kepada kalian. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka yang senantiasa mendawamkan istighfar akan Allah berikan berbagai kebaikan, akan Allah bukakan dari segala masalah yang sedang ia hadapi, akan Allah berikan solusi, akan Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, akan Allah datangkan rezeki yang banyak. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.